وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. Karena masuk listrik saja baru tahun lalu. Ya. Baru tahun lalu, ya, baru tahun lalu. Dan internet sekitar ya 5 bulan lalu ya ada baru ada internet. Ada jaringan ya. Jadi ya akses ke kampung kami dulu itu hanya bisa dilalui motor trail dengan kuda ya. Jadi kebetulan dulu bapak punya motor trail, jadi itu yang mengantar kami ke sekolah, dan sekolah kami SMP itu lumayan jauh, 10 kilo dari rumah. Di dekat rumah kami itu ada seorang laki-laki ya, Masya Allah dia kalau membaca Al-Quran itu Masya Allah luar biasa ya. Tapi qadarullah dia gila ya. Gila ya, subhanallah. Ketika kita tanya nenek waktu itu, ini kenapa dia bisa gila? Padahal dia kalau baca Quran sangat luar biasa. Ya. Ya, nenek itu bilang itu orang gila karena dia hafal Quran. Jadi menghafal Quran jadi sesuatu yang menakutkan waktu itu. Ya. Hafiz Story. Inspirasi dari Hafiz dan Qori. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Sahabat Al-Qur'an yang dimuliakan oleh Allah, kembali bersama dengan kami Harman Tajam dalam acara podcast bersama HTJ, Inspirasi Hufaz dan Qurra. Yang pada kegiatan atau acara ini kita akan mengundang ya, para qurra dan hafal untuk berbagi pengalaman, sekaligus diharapkan bisa memberi motivasi untuk kita semua insyaallah, terutama dalam mewujudkan cita-cita kita untuk menjadi penghafal Al-Quran. Kita tahu bahwasanya menghafal Al-Quran adalah merupakan kemuliaan yang dengannya Allah Subhanahu wa taala menjaga Al-Qur'annya itu sendiri. Dan Al-Quran adalah merupakan pedoman hidup kita. Barang siapa yang mengikutinya, insya Allah dia tidak akan sesat dan ia tidak akan sengsara di dunia dan di akhirat. Faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Barang siapa yang mengikuti petunjukku, ia tidak akan tersesat dan ia tidak akan merugi atau sengsara. Allah mengatakan, Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Tidaklah kami menurunkan Al-Quran itu untuk membuat kalian sengsara. Alhamdulillah pada kesempatan yang barakah ini di tengah kesibukan beliau, kita bisa mengundang salah seorang hafiz kita, jazakallahu khairan, yang telah meluangkan waktunya. Beliau 14 bersaudara, semuanya penghafal Al-Quran. Masya Allah, saya tadi sempat tanya beliau, 14 itu dari satu ibu, beliau mengatakan iya. Dari satu ibu, 14 bersaudara, beliau anak keempat, kelahiran 1990, usia beliau sekarang masih sangat belia, 34 tahun. Dan Masya Allah, tabarakallah, beliau bukan cuma menyelesaikan hafalan Al-Qur'annya, ya, tetapi dengan qiraat sab'ah. Ini salah satu keistimewaan dan injaz atau keberhasilan yang luar biasa. Dan tentunya sebagian di antara antum tidak asing lagi melihat video-video beliau yang banyak di YouTube dan di Facebook atau di media sosial, terutama di bulan suci Ramadan. Beliau setiap tahunnya menjadi imam di Masjid Sekolah Tinggi Islam dan Bahasa Arab, Masjid Anas bin Malik. Ya, dan salah satu di antara imamnya selalu ditunggu-tunggu ya kehadirannya karena kekhasan suara beliau dan juga ditambah dengan hafalan beliau yang mutqin, Masya Allah. Ya, ini tentunya kita sebutkan mimba bi'at-tahadduts bi ni'mah. Ya, untuk menceritakan nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya beliau berat untuk kita sampaikan ini, tetapi bagaimana
tujuan dari acara kita ini untuk memberi motivasi. Kita berbagi bagaimana perjuangan beliau, bagaimana pengorbanan beliau, ya sampai beliau tiba di fase saat sekarang ini, yang tentu beliau masih memiliki cita-cita yang lain yang beliau berusaha untuk wujudkan insyaAllah. Langsung saja kita menyapa beliau. Saya yakin banyak di antara antum yang sudah penasaran siapa gerangan tamu kita. Beliau adalah Ustaz Yasir Masdi, hafizahullah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban. Ahlan wa sahlan wa marhaba. Selamat datang dan barik fikum Syekh. atas kehadiran antum. Nama lengkap antum siapa Ustaz? Nama lengkap itu Muhammad Yasir sebenarnya. Muhammad Yasir Masdi, Masya Allah. Ya, sebagaimana yang kami sampaikan tadi, beliau ini antum anak ke berapa tadi Ustaz? Saya anak keempat dari 14 bersaudara. Berapa laki-laki, berapa perempuan? Laki-laki 8, 6 perempuan. Masya Allah. Itu kalau antum dipanggil sama ayah atau ibu dulu, apakah tidak keliru nama atau mau panggil ini ternyata yang datang ini? Atau ya gimana kadang-kadang ya. Kadang ya. Ya, kalau mau dipanggil keseluruhan mungkin satu kata saja ya, jamaah. Oh ya jamaah. Iya, kadang ya, kadang ketika bapak yang memanggil ya biasanya ya ya talabah ya, apa? Salah ya. Bercampur ya. Iya, bercampur ya, keliru ya. Apalagi kan ya setelah kita lulus SMP ya rata-rata semuanya tidak di rumah, belajar di luar, berpencar. Oh begitu. Ya, jadi saya pribadi itu rasa kita berkumpul semua itu di momen kakak saya yang ketiga menikah. Itu ada semua lengkap. Sebelumnya dan setelahnya itu jarang sekali. Bahkan tidak mungkin ya. Jarang bertemu semua berkumpul 14. Makanya itu bapak waktu itu karena gembiranya sampai potong kambing karena berkumpul semua 14. Masya Allah. 14 ekor kambing atau? Enggak, 1 ekor. Kalau yang penting sebagai wujud kesyukuran ya. Nah, Masya Allah. Dan semuanya sudah berkeluarga 14 itu atau masih ada yang iya masih ada 4 orang yang masih belum berkeluarga. Masya Allah, ini keluarga berberkah dari pasangan Bapak Mas Tiara dan Ibu Saidah rahimahumallah. Keduanya telah meninggal Ustaz ya. Nah, ya dan saya teringat dengan perkataan salah seorang syekh ketika sang ayah meninggal, beliau memberi ucapan takziah itu mama taman tara kami selak. Belumlah mati orang yang meninggalkan seperti engkau. Ya seperti Ustaz Bapak Mas Tiara dan Ibu Saidah ini ya dengan 14 anaknya yang Masya Allah semuanya penghafal Al-Quran dan sibuk dengan ilmu syar'i, maka bisa dikata keduanya masih hidup insya Allah, mengalir pahalanya kepada keduanya biidznillahi tabaraka ta'ala. Baik Ustaz, kami mohon maaf ini sudah terlalu banyak mukadimah dari saya. Kami beri kesempatan kepada Ustaz Yasir menyapa para sahabat Al-Quran, menceritakan pengalaman dan di mana beliau besar untuk kita menyingkap ya rahasia-rahasia yang ada dalam hidup beliau yang bisa memberi inspirasi dan motivasi, terutama dalam menghafalkan Al-Quran. Tafadhal Ustaz. Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Ya, terus terang saya sangat senang sekali ya atas undangan ini. Tentunya ini undangan untuk kita berbagi saja ya, saling memberikan motivasi ya, khususnya dalam kita berkhidmat kepada Al-Quran. Baik ya. Saya lahir di sebuah desa ya, desa Puncak namanya, itu sangat jauh lah dari kota ya. Apalagi dusun saya ketika itu adalah termasuk dusun yang sangat tertinggal ya. Kenapa saya katakan tertinggal? Karena masuk listrik saja baru tahun lalu ya. Baru tahun lalu? Ya, baru tahun lalu. Dan internet sekitar
ya 5 bulan lalu ya ada baru Jaringan ada lah. internet Baru jaringan ada ya jaringan. ada jaringan ya ya Tapi jadi antum masih merasakan hidup menggantung HP di tempat tertentu supaya mendapatkan sinyal yang kuat. iya sering manjat di pohon ya untuk menelpon Mas. Ya Allah. Jadi ya akses ke kampung kami dulu itu hanya bisa dilalui motor trail dengan kuda ya. Jadi Masya Allah. kebetulan dulu bapak punya motor trail jadi itu yang mengantar kami ke Ya. sekolah dan sekolah kami SMP itu lumayan jauh 10 kilo dari rumah. Subhanallah. Kami Tiap harus hari. ya berjalan 2 kilo dulu Ustadz. Baru Masya setelah itu naik Allah. angkot ya ke sekolah ya. Mhm. Ya alhamdulillah ya. Jadi perjalanan menghafal Al-Quran saya itu mulai ketika tamat SMP ya. Jadi ya Mhm. dan sebabnya itu bisa dibilang unik ya kenapa saya tertarik ya. Kenapa? Karena sebelumnya itu saya tidak pernah istilahnya kita kan di kampung tidak ada media apa semuanya. Kita tidak pernah mendengar ada orang yang hafal Quran ya 30 juz. Ya, yang sering kita lihat cuma hafal 1 juz yang ada di lomba-lomba biasanya. Betul. Jadi kita tidak pernah membayangkan. Bahkan justru menghafal Al-Quran itu salah satu hal yang menakutkan bagi kami waktu itu. Kenapa? Karena di dekat rumah kami itu ada seorang laki-laki ya. Masya Allah dia kalau membaca Al-Quran itu Masya Allah luar biasa ya. Tapi qadarullah dia gila. Ya. Orang gila. Ya. Subhanallah. Ketika kita tanya nenek waktu itu, ini kenapa dia bisa gila? Padahal dia kalau baca Quran sangat luar biasa. Ya. Ya, nenek itu bilang itu orang gila karena dia hafal Quran. Wah. Jadi menghafal Quran jadi sesuatu yang menakutkan waktu itu ya. Tapi ya qadarullah ya singkat cerita kita sudah lulus dari SMP dan saya ingat sekali waktu kelulusan itu kita tidak diumumkan di papan pengumuman tapi masing-masing siswa itu dikasih amplop ya jadi di situ tertulis lulus atau tidak. Itu untuk masuk ke tamat SMP ya untuk ke SMA. SMP. Ya. Ya, antum didiknya SMA mana Ustaz? Gitu. Ya SMP-nya. SMA-nya. SMA-nya saya daftar di yang- ya waktu itu memang kita mau daftar saya pribadi mau daftar di SMA 1 sih Bikeru itu ada SMA 1 Bikeru. Alhamdulillah qadarullah ya ketika itu saya menerima amplop kelulusan alhamdulillah lulus. Tapi di saat yang bersamaan waktu itu ada surat yang datang dari kakak saya Ustaz Nasrullah itu yang kebetulan memang beliau sudah masuk pondok dikasih itu 3 tahun sebelum saya ya. Kasih di Makassar ya? Iya di Makassar. Ya ada surat ya kan kalau beliau mengirim surat itu pasti kirim ke sekolah karena akses ke kampung tidak bisa. Jadi kami yang ngambil di sekolah bawa ke rumah. Ya begitu saya terima suratnya ya saya bacalah ya apa isi suratnya. Saya terhentak itu ketika dia menyebutkan bahwasanya di tanggal sekian hari sekian bulan sekian tahun sekian saya alhamdulillah saya berhasil menyelesaikan hafalan saya 30 juz. Saya kaget di situ ya karena dulu kita saya teringat lagi dengan tetangga itu yang gila. Jangan sampai betul. Jangan sampai kakak saya jadi gila. Iya itu pikiran saya. Jangan sampai dia jadi gila ya karena hafal Quran. Tapi ternyata ya tidak ada apa-apa. Justru yang lebih mengherankan lagi ya kakak saya itu Ustaz Nasrullah itu ya pernah terkena musibah ya. Jadi beliau waktu sekolah di SMP itu naik sepeda dengan temannya terjatuh ya beliau dibonceng terjatuh dan akhirnya ada masalah di belakang telinga itu ya. Jadi dioperasi lah itu dan dokter mengatakan setelah selesai operasi bilang anak ini akan cepat lupa ya karena ada saraf-saraf yang istilahnya bermasalah di situ waktu operasi.
Tapi saya lihat, masya Allah, setelah hafal Quran ya Justru tidak hafalannya ada, kuat, justru ya. bisa menghafal dengan baik. Dan justru Insyaallah, memang itu terbukti ketika dia memang cepat lupa. Di antara buktinya itu waktu itu kadang beliau ke sekolah lupa bawa tas. Lupa bawa tas. Baru ini di perjalanan ke sekolah bukan sedikit, 10 kilo biasa. Bapak saya balik lagi ambil Untuk tasnya. ambil tasnya. Ya itu di antara ininya kalau pelupa. Tapi setelah hafal Quran, Masya Allah. saya lihat itu tidak saya temui lagi itu mudah lupanya itu. Iya, betul. Iya, Boleh alhamdulillah. jadi itu salah satu di antara taufik dan terapi. Ya, Masya ya. Allah. Betul ya, Jadi Al-Quran setelah Masya itu Allah. sudah image itu sudah hilang ya. Ya, setelah itu ya itu rasa khawatir itu ya justru saya mulai penasaran ketika di sinilah muncul kenapa saya ingin menghafal Al-Quran. Ya, justru saya mulai penasaran. Jadi akhirnya saya bawa surat itu pulang. Ya, di kepala saya itu terngiang-ngiang kenapa dia bisa hafal 30 juz. Itu kertas kelulusan itu saya tidak pikir lagi. Saya lagi terpikir pada saya itu dia pikir hafal bagaimana 30 juz. Iya. menyelesaikan hafalan Quran. Iya, betul. Jadi saya waktu setelah sampai di rumah saya berikan ke ibu, ya beliau baca suratnya, sujud apa semua, bersyukur. Insyaallah. Ya, saya waktu itu tidak langsung makan siang, saya langsung ke ruang tamu. Kan kebetulan di ruang tamu itu ada mushaf yang cetakan lama itu yang di kampung yang tebal ya. Itu. Saya ambil mushaf itu, saya letakkan di atas meja. Ya. Kemudian itu saya lihat dari jauh. Ini setebal ini. Ya. 30 juz kok bisa dihafal ini. Iya. Antum merenung ya? Iya, saya merenung itu. Gimana caranya? Akhirnya saya kayak ada dorongan, ya mungkin taufik dari Allah Subhanahu wa taala ya, alhamdulillah. Ini bukan perkataan biasa kan, hal yang biasa ini. Betul. Yang tebal begini bisa dihafalkan. Ya buku saja yang tipis-tipis itu kan ya kadang tidak bisa dihafal ya. Tapi ini tebal bisa dihafal. Disitulah akhirnya muncul keinginan saya untuk menghafal. Ya. Akhirnya saya besoknya itu saya utarakanlah ke bapak atau sama ibu. Dan saya juga mau masuk pondok tahfiz. Saya juga menghafal. Berarti kesadaran kesadaran ya. Tapi orang tua itu meresponnya seperti mungkin menganggap saya bercanda. Kayak memang dulu saya dianggap sering bercanda waktu SMP ya. Dia nggak bercanda. Ya. Akhirnya kamu serius mau masuk pondok menghafal? Saya bilang saya serius. Ya. Oke, kalau begitu kita besok ya sekalian jenguk kakakmu di Makassar ya. Kita tanya-tanya di sana ya. Besok alhamdulillah kita berangkat. Padahal itu ibu itu sudah belikan saya seragam SMA waktu itu untuk sekolah, lanjut sekolah. Jadi Nasrullah di mana sekarang, Ustaz? Nasrullah ada di Limbung ya, di Limbung juga. Kita mau undang juga ceritanya nih. Nanti insyaallah nanti kita hubungi ya. Ya, beliau itu inspirasi saya dalam menghafal. Alhamdulillah ya. Setelah itu kita ke Makassar jenguk kakak ya. Di situ saya perhatikan lagi kakak, jangan sampai dia sudah agak lain-lain gerakannya. Tapi normal saja, tidak ada masalah. Betul-betul Iya, betul ya. Saya teringat sekali tuh perkataan nenek itu. Iya. Sebelum lanjut Ustaz, sebelum lanjut. Antum mengingatkan saya dengan kejadian di sini. Ini diceritakan oleh salah seorang syekh. Ya, di Riyadh ketua atau direktur rumah sakit jiwa pernah mengutarakan seperti ini. Ya, bahwa hampir semua kalangan berobat di tempat ini, kecuali satu yang tidak pernah datang, yaitu para penghafal Al-Quran. Mudah-mudahan ini bisa mengkanter jika masih ada. Insya Allah itu akan menjadi obat ya. Inilah. Walaupun yang tentunya mudah-mudahan yang gila itu juga diberi kesembuhan oleh Allah, dan itu tentu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada penyebab lainnya, dia pernah ada trauma atau seperti apa, masalah-masalah yang lain, tapi semoga Al-Quran itu bisa menjadi syifa dan penyembuh untuknya insyaallah.
Ya, insya Allah. Tapi belajar terus. Jadi antum Iya. waktu itu pesantren melihat gelagat Iya. sang kakak, apakah ada? Saya perhatikan apakah dia gerak-geriknya bagaimana, tapi normal saja, tidak ada masalah. Normal Jadi saja. ya tambah meyakinkan saya ya, bahwa menghafal itu bukan menakutkan. Ya. Baik. Jadi mulailah antum menghafal di situ, Ustaz. Ya, Berapa di lama? tahun 2014 kalau tidak salah itu ya, saya masuk di Pondok Tahfiz itu setelah melalui ya tes lah semuanya ya. Ya. Bergabung dengan Ustaz Usman. Dari saya ingat sekali ya, seangkatan saya ketika itu mungkin sekitar 20 orang ya. 20 orang. Ya 20 orang dan semua Masya Allah ya, mereka masuk ke pondok itu sudah hafal 5 juz 3 juz ya, istilahnya alumni pondok semuanya ya, Alumni masuk pondok. di situ. Saya sendiri yang alumni umum ya, sekolah umum ya. Ya. Jadi ya setelah semuanya selesai masa orientasi dan seterusnya ya, kita mulailah menghafal ya. Di sini mulai tantangan baru bagi saya. Betul. Ya. Betul. Tapi Ya. di situ kakak antum terus memotivasi ya. Iya, waktu itu masih sempat dapat kakak di situ karena setelah itu mungkin berapa bulan beliau ke Jakarta waktu itu. Ya. Iya. Jadi Masya Allah. ya di situ ya mulai tantangan baru ya. Alhamdulillah kita sudah mulai diberikan ini kalau sehari harus hafal sekian ya, harus start sekian. Trik-trik menghafal ya. Ya. Jadi ketika itu ya Ustaz Usman rahimahullah taala, Masya Allah. Oh, Banyak. Rahimahullah. Ini Abu Ya. Hufaz, ayah dari para penghafal. Masya Allah. Sudah banyak Ya. para penghafal lewat tangan beliau, Masya Allah. Masya Allah ya. Jadi selesai Ustaz di Ya. situ. Nah. Ya. Antum menyelesaikan hafalan. Ya, saya bersama beliau ya menyelesaikan hafalan sampai ketika pengabdian pun saya bersama beliau itu saya berduet meroja biasanya apalagi kalau Ramadan Dekat biasanya. dengan beliau ya. Ya. Alhamdulillah ya, beliau mengajak saya karena meroja bersama ya. Masya Allah. Jadi Masya ya Allah. alhamdulillah kita mulai menghafal ya. Tapi ya yang di situ saya tantangan pertama itu karena bacaan saya ya. Betul. Kalau mungkin di kampung ya bacaan saya itu sudah standar ya. Standar, Masya Allah. Tapi ya bagi ustadz itu ya belum. Sangat perlu Jadi perbaikan. ya, jadi ketika saya mulai menyetor amma yatasaalun itu sudah mulai ustadz bilang stop dulu. Ya jangan menghafal dulu. Ya belajar baca dulu, perbaiki dulu bacaan. Ya akhirnya saya merasa bagaimana ya teman-teman saya ini sudah setiap hari menyetor satu halaman, iya 2 lembar. Saya disuruh mengulang mengebaca. Wah, tertekan juga saya. Ya, tertekan juga itu. Iya. Akhirnya ya Ustaz Usman, jadi setiap subuh saya tidak menyetor. Saya hanya duduk setoran bacaan saja. Teman-teman setoran hafalan, saya setoran bacaan. Ya. Jadi setiap subuh saya datang membaca saja, diperbaiki oleh Ustaz, diperbaiki. Sampai kurang lebih mungkin 3 bulan namanya itu. Ya, setelah 3 bulan, ya beliau mengatakan, ya silakan. Ya silakan menghafal. Ya, mulailah di situ saya menghafal. Ternyata ya satu masalah lagi muncul. Saya sangat-sangat sulit menghafal. Ya, awal-awal menghafal itu sangat sulit. Iya, betul. Masya Allah. Jadi kita itu di pondok waktu itu diwajibkan 1 halaman 1 hari. Saya itu bisanya cuma setengah halaman. Itu pun setengah halaman itu saya hafal dari subuh sampai subuh. Luar biasa. Dari subuh sampai subuh. Iya, betul. Jadi malam itu kadang kan di situ ada piket malam, kita memang ya suruh piket malam itu bangunkan kita ya jam-jam 2 apa semua. Pokoknya bagaimana bisa terhafal itu, tapi ya 1 halaman saya tidak bisa dapat ya. Cuma setengah, paling mentok itu 7 baris 8 baris ya. Dalam 1 halaman itu. Wah, itu paling berat itu. Sampai-sampai ya akhirnya saya hampir putus asa ya, bilang wah
Kayaknya saya ya. Aduh, jangan sampai saya jadi gila nih. Ya alhamdulillah pikiran itu sudah tidak ada lagi karena ada pencerahan-pencerahan kan dari ini ya. Dan kan saya kan di waktu itu sudah melihat juga ternyata ada dunia penghafalan Al-Qur'an seperti ini. Jadi Betul. ya sudah hilang itu. Masya Allah. Ya, alhamdulillah ya. Situ betul-betul ya saya rasakan itu sangat sulit menghafal. Ya. Ditambah lagi ya merojaahnya juga sulit. Betul. Ya, betul. betul. Itu lebih sulit lagi. Ya, jadi tahun pertama saya ingat itu tahun pertama saya di pondok, saya cuma hafal berapa juz itu, enggak sampai 10 juz, 7 juz kayaknya. Masya Allah. 7 juz dengan tahun ya 1 tahun itu. Saya beberapa kali saya merasakan bahwasanya mungkin saya tidak ditakdirkan ini menjadi penghafal. Ya, karena kenapa sulit sekali saya rasakan betul-betul. Bahkan kadang ya ini saya baru ceritakan ini juga. Kadang saya ke belakang mimbar itu di depan saya menangis saja. Kapan saya bisa menghafal seperti teman-teman itu ya yang store 1 halaman, 2 halaman. Saya sudah berusaha. Bahkan mereka saya lihat santai ya. Ketika saya tanya berapa menit antum bisa hafal 1 halaman, ada yang mengatakan 20 menit, ada setengah jam sudah hafal. Saya ini setengah halaman 24 jam dan 24 jam setengah halaman saja. Betul-betul. Akhirnya ya disitulah ya saya rasakan berapa kali tuh sempat putus asa ya, dan niat untuk balik saja ke rumah. Ya. Alhamdulillah ya. Waktu itu ada teman itu dari Lombok ya, sempat juga di Saudi Talaki kayaknya, Abdul Razak namanya, Abdul Razak. Beliau dari Lombok ya, dan beliau memang Masya Allah orangnya cepat menghafal ya, dan sangat rajin juga. Saya kebetulan dekat dengan beliau. Ya, setiap saya ada niat untuk keluar dari pondok, ya saya selalu curhat ke dia, ya bagaimana ini, saya tidak bisa kayaknya menghafal, ya. Beliau selalu menasihati. Makanya saya lihat ini pentingnya kalau kita menghafal itu penting sahabat-sahabat yang yang bisa mereka motivasi, ya. Betul. Karena saya rasakan itu berapa kali, mungkin 2 atau 3 kali saya mengurungkan untuk pulang ke rumah. Selalu bernasihat, bersabar sedikit. Ya, tidak lama ini. Bersabar tidak lama ini. Ya, insya Allah akan ada nanti antum menemukan pola. Ya, antum menemukan pola dan merasa mudah menghafal. Masya Allah. Akhirnya alhamdulillah saya lalui setahun itu kesulitan betul. Ya. Setelah itu masuk tahun kedua. Ya. Di tahun kedua disitulah saya menemukan pola. Alhamdulillah. Saya betul-betul kalau mengingat itu setahun itu, Masya Allah. Saya kadang bisa antum ceritakan ke para sahabat Al-Quran pola yang antum dapatkan itu, dan di tahun kedua bagaimana mulai antum merasakan kemudahan dan mungkin buah taufik dari Allah, dari kesungguhan antum. Ya, betul. Karena Allah mengatakan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, orang yang bersungguh-sungguh bermujahadah akan kami tunjukkan jalan kami. Iya. Memang selama setahun itu istilahnya saya melihat itu, memperhatikan teman-teman itu menghafal. Ya, saya tanya ini bagaimana cara antum menghafal. Saya coba, tidak cocok. Saya tanya yang lain, karena saya lihat memang waktu itu teman-teman beda-beda. Ada yang menghafal itu sekali dia baca 1 halaman saja terus sampai dia hafal. Ya, ada yang satu ayat, ada yang macam-macam. Ya. Jadi saya selama setahun itu mencari pola-pola itu yang mana yang cocok dengan saya. Ya, akhirnya di tahun kedua itu saya mulai menemukan pola pertama itu. Saya baca 1 halaman itu minimal 20 kali. Ya, dibaca saja tanpa dihafal, melihat sambil memperbaiki makhrajnya apa semuanya, tajwidnya lah, kita perbaiki semuanya. Setelah 20 kali
Di situ setelah itu saya bagi 3. Ya, bagi 3 satu halaman itu ambil 5 baris 5 baris. Kemudian metode saya menghafal ketika itu adalah sambil melihat terjemahan. Ya, ini yang membantu saya. Betul. Dipahami maknanya ya. Ya, memahami. Ya, ini yang sangat membantu bagi saya. Jadi saya waktu itu ada terjemahan yang tebal itu yang Saudi itu ya biasa. Yang sebelahnya ayat, sebelahnya terjemahannya. Itu yang saya taruh di samping. Ya, Al-Quran di samping. Dengan metode itu saya rasakan mudah ya. Alhamdulillah selama setahun tahun kedua itu saya sudah bisa 1 halaman. Wah, gembira sekali saya. 1 halaman saya bisa hafalkan. Ya, alhamdulillah. Ya, dengan metode terjemahan itu ya jadi saya pahami. Apalagi kalau ayat-ayat kan dalam Al-Qur'an banyak kisah-kisah. Oh, itu enak sekali kita hafal dengan memahami itu ya. Makanya surah Yusuf itu paling ya enak sekali dihafal surah Yusuf kan kisahnya bersambung sampai akhir. Ya. Jadi karena seiring antum menghafal Al-Quran, tentu antum belajar juga bahasa Arab. Ilmu-ilmu seperti itu yang menunjang. Ya karena kan kenikmatan Al-Quran, kelezatannya itu akan semakin terasa jika kita paham maknanya. Ya, betul. Ya, alhamdulillah. Dia adalah bahasa Arab secara langsung, Masya Allah. Ya, jadi di pondok memang diajarkan sedikit-sedikit lah bahasa Arab. Bahasa Arab itu. Ada berapa dulu ikhwas tiba kalau liburan datang mengajar. Iya, betul. Alhamdulillah dengan metode itu ya sambil melihat terjemahannya, hafal ayatnya satu-satu ya. Setelah itu setelah selesai 5 baris saya ulang sampai lancar betul. Ya, pindah ke 5 baris keduanya, ya ketiganya. Ya. Tapi walaupun ya, bisa dapat 1 halaman 1 hari ya, tapi masih seperti tadi ya, ya dari subuh ke subuh lah istilahnya. Ya, tapi sudah ini ya, alhamdulillah ya. Jadi ya masih berjuang lah di situ di tahun kedua. Dan yang menjadi kendala lagi di tahun kedua itu karena hafalan saya di tahun pertama ini tidak mungkin. Aduh, saya betul-betul. Ini saya berpikir bagaimana ya saya sudah nyaman menambah masalah yang lalu lagi yang pergi. Aduh. Istilahnya ikhwah an-naba lancar distorkan, masuk an-naziat an-nabanya kabur. Iya, begitu. Akhirnya saya ketika itu ya, walaupun saya sudah nyaman menambah tapi saya sudah rasa saya sudah menemukan pola saya. Ya, akhirnya saya izin ke Ustaz Usman ketika itu untuk tidak menambah dulu. Ya, jadi apa yang saya dapatkan 7 juz itu di tahun pertama saya merojaah dulu. Ya, sampai ketika itu saya bisa setorkan ke beliau 1 juz per hari. Ya. Ya, setelah itu saya rasa plong ya, nyaman. Dan memang di antara hal yang membuat kita nyaman menghafal itu kalau hafalan yang lama mungkin. Ya. Betul, karena itu jadi beban juga kalau jadi beban juga. Iya, menambah tanpa kita merojaah. Ya. Alhamdulillah ya setelah itu saya istilahnya trauma tidak merojaah. Pokoknya 1 hari saya harus mengulang itu 7 juz itu ya. Masya Allah. Ya. Alhamdulillah saya akhirnya sudah kebetulan juga waktu itu ada metode baru yang diterapkan di pondok ya, sabak-sabaki mansil itu. Sangat sekali. Ya, itu sangat membantu juga. Ya, alhamdulillah sangat membantu proses menghafal. Ya, alhamdulillah ya akhirnya berjalan 2 tahun. Ya, di tahun ketiga alhamdulillah semakin mudah saya rasakan. Ya, menghafal. Semakin semangat untuk menyelesaikan. Ya, alhamdulillah. Dan di tahun ketiga itu saya sudah bisa menyetorkan 2 halaman, alhamdulillah. Ya, dengan 24 jam itu 2 halaman, alhamdulillah sudah bisa. Ya, berjalan ya sampai ya alhamdulillah selesai. Ya, selesai di tahun 2017 kalau tidak salah ya 2017 ya. Dan saya ingat sekali ya. Karena saya mendengar ada perkataan salah seorang syekh bahwa kadang Allah menjadikan kita sulit menghafal, salah satu hikmahnya agar kita terus mengulang-ulangi dan tidak ada kerugian ketika kita mengulang-ulangi bacaan Al-Quran. Karena semakin diulangi semakin besar pahalanya.
Insyaallah. Ya, Nah, ya, saya juga rasakan sekali itu, ya, karena begini, ya, seingat saya, ya, teman-teman seangkatan saya itu yang mudah menghafal, yang cepat menghafal. Sekarang kalau saya ketemu mereka tanya, bagaimana hafalan? hafal. Sudah habis. La ilaha illallah. Saya berapa yang saya temui, ya. Tapi ya, walaupun berapa juga masih alhamdulillah masih bertahan istiqomah. Insyaallah. Berapa yang saya temui, Masya, 2 tahun dia selesai hafalannya. Ada yang setahun setengah, ada yang setahun. Tapi still Masya Allah, ya. Saya akhirnya menyadari, Masya Allah, saya walaupun 3 tahun baru bisa selesai, ya alhamdulillah, saya bisa bertahan dengan Al-Quran. Ya. Sesuatu yang didapatkan dengan pengorbanan yang luar biasa itu memang kita berusaha untuk mempertahankannya karena kita merasakan keutamaannya. Oh, ini sesuatu yang sulit didapatkan, masa saya lepas saja. Masya Allah. Ada taufik minallah. Jangan keluar dari pondok kecuali minimal itu mungkin 15 juz, bisa kau simak 15 juz ya sekali duduk, ya begitu. Gimana perasaan antum, Ustaz, waktu mendengar berita kematian beliau? Mohon maaf, ini bukannya mengingatkan, tapi saya saja yang tidak berada di bawah pembinaan beliau mendengar berita kematian beliau yang tiba-tiba luar biasa sekali kagetnya dan sedihnya. Apalagi antum sampaikan tadi teman murajaah, mudzakarah. Ya, betul ya. Ketika kita di pondok itu kehabisan beras, ya, kehabisan beras. Jadi beliau itu dengan Ustaz Umar rahimahullah taala berjuang itu, ya, bagaimana santri-santri biasa makan. Ya, sampai saya ingat itu kita terpaksa makan bubur 3 kali sehari. Hafiz Story, inspirasi dari Hafiz dan Qori.